Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 2 kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul proposal studi kelayakan bisnis buket dan Jelly Cup. Saya sendiri Risalatul Hanifah dan ada teman saya Wulan Suryanisah NIM 8, Clarita NIM 9, Febriana NIM 10, dan yang terakhir yaitu Tristan Rum NIM 11. Dari latar belakang yang kami buat, yaitu perkembangan zaman teknologi pada era sekarang kan sangatlah pesat. Salah satu bisnis yang menjanjikan pada era sekarang, salah satunya yaitu minuman yang terlihat menarik dan terlihat enak. Oleh karena itu, dari kelompok kami ingin membuat usaha minuman yaitu Jelly Cup dengan harga yang terjangkau dan berbagai macam varian yang kami buat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai peluang pasar serta aspek manajemen dan sumber daya manusia yang tertera dalam bab 2 proposal kami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peluang pasar. Yang pertama yaitu langkah yang paling penting yang kami lakukan adalah menentukan produk sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan konsumen. Melihat adanya peluang dari kedua jenis produk yang telah kami tentukan, yaitu Jelly Cup dan gift crafting, yang sering dicari konsumen sekaligus minimnya jasa atau persediaan keduanya dalam dunia kewirausahaan pada daerah kami, maka kami langsung menyepakati kedua produk ini untuk diwirausahakan. Untuk langkah selanjutnya, kami berupaya untuk mengenali konsumen. Setelah melihat peluang dari pasar, kami langsung menentukan siapa saja yang dapat menjadi konsumen dari produk kami, mulai dari usia. Biasanya, usia peminat Jelly Cup dan gift crafting sekitar 15 tahun ke atas. Latar belakang dan status konsumen pun dapat berasal dari berbagai kalangan, sebab dilihat dari bandrol harga yang kami buka dari yang termurah sampai yang paling mahal. Dari yang termurah untuk Jelly Cup dimulai dari harga 7 ribuan sampai harga 10 ribuan. Kemudian setelah itu langkah terakhir kami adalah memperhatikan pesaing pasar bisnis. Meskipun dinilai jarang ditemui, namun tentu saja pada setiap daerah dari anggota kelompok kami memiliki pesaing bisnisnya masing-masing. Tapi produk yang kami tawarkan tidak semena-mena kalah dari produk yang ditawarkan oleh pesaing. Produk kami juga mampu untuk bersaing, menilik kualitas dan operasional bisnis yang selalu kami prioritaskan. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia yang tertera pada bab 2. Dalam kegiatan wirausaha ini, kelompok kami membagi kerja menjadi beberapa bagian. Kelompok kami masih belum bisa secara langsung membahas kegiatan wirausaha ini, mengingat setiap anggota yang lokasi tempat tinggalnya jauh. Untuk itu, kami melaksanakan pertemuan melalui tatap maya atau online yang dilaksanakan dengan Google Meet untuk setiap minggunya. Pada setiap minggu itu, kami membahas mengenai perkembangan wirausaha yang dijalankan. Kemudian dalam kegiatan pemasaran, karyawan atau anggota dari kami mengharuskan ramah, murah senyum kepada konsumen dan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, dari pembagian kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu Wulan Suryanisa sebagai ketua, Risalatul Hanifah dan Clarita Eleta Putri sebagai bagian pemasaran, dan Febriana Rahmawati serta Tri Setianingrum sebagai bagian produksi. Selanjutnya, pembahasan dari proposal kami akan dibahas oleh Clarita. Aspek selanjutnya A. Aspek teknis. Usaha yang telah kami bangun ini memberi kami keleluasaan untuk beroperasi dan kami dapat mengolah bahan yang akan kami jual ke konsumen.
sehingga kami dapat memberi kelonggaran waktu selama dalam tahap produksi sesuai dengan keinginan kami. Hal ini juga tidak mengganggu kami selama tahap produksi, karena kami dapat mengatur semuanya sesuai kesepakatan bersama. B. Aspek pemasaran. 1. Segmenting. Segmenting dari produk minuman yang akan kami produksi ini adalah untuk berbagai umur, mulai dari umur 4 tahun sampai yang tua juga bisa mengonsumsinya. Fokus utama dalam penjualan produk minuman ini adalah bisa menawarkan atau mempromosikan ke konsumen setiap harinya, karena minuman ini cocok diminum setiap hari, terutama pada cuaca yang panas seperti akhir-akhir ini. 2. Targeting. Target konsumen kami adalah toko atau warung terdekat, anak SD, sekolah, SMP, dan SMA untuk di kantin atau koperasi sekolah yang terbiasa akan membeli minuman botol untuk menemani saat kegiatan sehari-hari atau saat makan. Minuman ini dijual botolan dengan ukuran 250 ml, memiliki banyak rasa dan harga yang terjangkau di semua kalangan. 3. Positioning. Produk minuman yang kami produksi terjamin mulai dari jasa, kebersihan, dan lain-lain. Bahan baku yang kami gunakan juga dipilih sendiri. Dengan demikian kami menjamin kualitas bahan baku utama dari minuman. Kami juga memilih perasa yang akan kami pakai dalam pembuatan minuman ini terjamin memiliki rasa yang tidak akan mengecewakan. Dan untuk pesaing dari minuman untuk saat ini sepertinya tidak perlu khawatir saat ini, karena masih belum banyak yang mencoba membuat minuman ini. C. Aspek produksi. Sebelum memulai produksi, kami membeli bahan olah siap di toko. Kemudian kami olah di salah satu rumah anggota kami. Kemudian langkah pertama membuat. Masukkan bubuk jeli atau biasa disebut dengan agar-agar seperti pada umumnya. Selanjutnya, menyiapkan rasa yang sudah ada dituang ke dalam air yang sudah ditakar untuk kemudian dicampur dengan creamer. Di samping mencampur membuat, masukkan bubuk jeli atau biasa disebut dengan agar-agar seperti pada umumnya. Selanjutnya, menyiapkan rasa yang sudah ada dituang ke dalam air yang sudah ditakar untuk kemudian dicampur dengan creamer. Di samping mencampurkan dua bahan itu, juga menunggu agar-agar mengeras yang nantinya dicampurkan dengan perasa minuman, lalu dimasukkan ke dalam kemasan botol. Kami kemas minuman ini dengan semenarik mungkin dan menggunakan botol supaya orang-orang tertarik untuk membeli minuman yang kami produksi. D. Aspek manajemen. Dalam produksi minuman ini kami saling membantu. Kami beranggotakan 5 orang, terutama saling membantu satu dengan lainnya. Misalnya, 1 anak membuat jeli, 2 anak membuat minuman dengan berbagai rasa, 1 anak memotong jeli yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam botol, 1 anak menuang minuman rasa ke botol dan mengemasnya. Selain itu, kami menjual ke toko yang sudah memesan minuman jeli ini, dan kami juga menawarkan minuman ini ke semua siswa SMP dan SMA. Gunakan botol supaya orang-orang tertarik untuk membeli minuman yang kami produksi. D. Aspek manajemen. Dalam produksi minuman ini kami saling membantu. Kami beranggotakan 5 orang, terutama saling membantu satu dengan lainnya. Misalnya, 1 anak membuat jeli, 2 anak membuat minuman dengan berbagai rasa, 1 anak memotong jeli yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam botol, 1 anak menuang minuman rasa ke botol dan mengemasnya. Selain itu, kami menjual ke toko yang sudah memesan minuman jeli ini, dan kami juga menawarkan minuman ini
kemas ke semua siswa SMP dan SMA. Saya Febriana Ramawati NIM 10 akan melanjutkan presentasi setelah Clarintah tentang aspek keuangan. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana yang kelompok kami peroleh berasal dari iuran dari setiap anggota, terkecuali ada orderan atau pemesanan yang datang pada salah satu anggota dari kami saja. Maka anggota tersebut mengeluarkan dana dan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekaligus untuk kas kelompok. Kemudian yang kedua merupakan biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku minuman jelly ini, bahan bakunya ada 4. Pertama, botol, gula, bubuk perasa, dan creamer. Untuk satu botol seharga Rp1.000 botolnya saja. Kemudian untuk 1 kilogram gula harga 13.500. Kemudian untuk bubuk perasa 1 kilonya 51.000. Kemudian untuk creamer 1 kilo 32.000. Dengan total 97.500. Kemudian untuk bahan baku buket uang, bahan bakunya 2. Yang pertama wrap 8 kali 6.000. Kemudian pita untuk satunya 5.000 dengan total 53.000. Kemudian biaya bahan baku untuk buket jajanan, bahan bakunya ada Citato, Bon Cabe Snack, Beng Beng, Twisco, kemudian Flower Wrap Gold, kemudian pita. Satu pitanya seharga 2.500. Kemudian Bon Cabe Snack ada 5 dengan harga 10.000, total 50.000. Kemudian Beng Beng satunya 2.500. Twisco 1 pieces 3.000. Kemudian Flower Wrap Gold seharga 6.000 dan 1 pita seharga 7.000. Dan kemudian biaya bahan baku untuk snack cake, bahan bakunya ada topper HBD satunya seharga 1.000. Kemudian pita tarik 1 piece seharga 3.000. Kemudian Garuda Pilus 20 pieces seharga 11.000, satuannya Rp550. Kemudian Beng Beng 1 piecesnya Rp5.150. Fulo 1 pieces seharga Rp525. Kemudian Good Day Mocha 1 pieces seharga Rp10.300. Kemudian Pocky 1 pieces Rp6.625. Kemudian Ting Garuda 2 box, 1 boxnya Rp8.622. Kemudian Bubble Wrap satuannya 5.000 dengan total semua Rp161.780.000. Dan yang terakhir biaya bahan baku untuk Explosion Box. Yang pertama kertas karton satuannya seharga 3.000. Kemudian spidol gold seharga 11.000, origami seharga 7.000, double tip seharga 5.000, pita seharga 12.000, kemudian kertas kado seharga 2.000 1 piecesnya dengan total 54.000. Sekian dari saya. Ya, saya Tristan Ningrum, NIM 11. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek manfaatan. Minuman yang menyegarkan seperti minuman jelly sangat menyegarkan dan baik dikonsumsi bersama maupun dikonsumsi sendiri. Minuman jelly ini terbuat dari jelly dan perasa minuman yang baik dan
minuman yang disukai oleh semua kalangan. Dengan adanya usaha minuman jeli ini, jika semakin besar dapat menjadi peluang untuk usaha bagi teman-teman sekalian. Kemudian kesempatan kerja. Bisnis ini dibuat secara berkelompok dengan semua modal, pemasaran, dan manajemen langsung oleh kami. Kami bertanggung jawab penuh atas bisnis yang dijalankannya. Terhitung dari tanggal 12 Maret 2022, semua hal dikerjakan secara mandiri. Mulai dari mencari bahan baku, serta penyiapan kebutuhan lainnya yang mendukung bisnis yang akan kami jalankan. Dalam hal peluang kerja di grup kami sangat menawarkan semua teman kami kesempatan untuk bekerja sama dengan kami terbuka lebar, cukup posting produk kami, dan kami akan memberikan harga individu atau harga reseller. Selanjutnya, aspek lingkungan. Warga terdekat mendukung dengan adanya produk minuman jeli ini. Dari bahan yang mudah didapat dan harga yang sangat terjangkau juga memiliki banyak varian rasa yang menarik. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi, sosial, dan aspek politik. Kurang lebih dari 1,5 bulan, produk minuman jeli ini yang kami buat cukup memberi perubahan ekonomi yang cukup pesat bagi para penjual warung yang memesan di berbagai titik. Dengan domisili anggota kami yaitu di Kota Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Kotaringin dan Kecamatan Bumiayu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.